Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Di sini saya yang bernama Sofia Salsabila Hanif, NIM 203190305. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Baik, silahkan. Amin. Selesai. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah tanpa ada kekurangan suatu apapun. Mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian. Apakah ada yang tidak hadir untuk pagi hari ini? Dafa? Oke, mari kita doakan supaya Dafa dapat diberikan kesembuhan oleh Allah dan dapat bisa berkumpul dengan kita kembali tanpa ada kekurangan suatu apapun. Untuk Dafa, Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Semoga Dafa dapat diberikan kesembuhan oleh Allah dan dapat mengikuti kegiatan pembelajaran seperti sedia kala. Oke, kalian tetap semangat. Ibu mempunyai kata-kata buat kalian supaya kalian tetap semangat. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Tuh, kalian harus tetap semangat, harus memberikan sesuatu yang luar biasa buat orang tua kita. Baik anak-anak, sekarang coba dibuka buku paket tematiknya halaman 68 sampai 69. Nah, di situ ada bacaan dengan judul perpindahan kalor secara konduksi. Nah, itu kalian baca ya dan juga kalian pahami. Ibu berikan waktu 15 menit untuk membaca dan memahami. Mengerti? Baik, apakah semuanya sudah selesai membacanya? Alhamdulillah, semuanya sudah selesai membaca ya. Baik, dari bacaan tersebut, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang ingin menyampaikan isi bacaannya? Nah, baik Mas Hamdan, silahkan. Apakah Mas Hamdan bisa mengemukakan isi dari bacaan yang sudah kita baca bersama tadi? Oke, silahkan disampaikan. Nah, betul sekali, 100 untuk Mas Hamdan. Pada bacaan yang sudah kita baca tadi berisi tentang proses perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari ya. Nah, contohnya yaitu tentang merebus air. Nah, selain Mas Hamdan, ada lagi yang ingin menyampaikan isi bacaannya? Nah, oke, silahkan Mbak Rani, disampaikan apa yang sudah dibaca tadi. Baik, betul sekali. Nah, apa yang dikatakan Mbak Rani tadi betul sekali ya teman-teman. Dari bacaan tersebut kita membahas tentang perpindahan kalor, yaitu dibagi menjadi 3: konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Nah, dari yang disampaikan Mbak Rani dan juga Mas Hamdan tadi, adakah yang ingin bertanya lagi? Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor. Perpindahan kalor dibagi menjadi 3, ada konveksi, konduksi, dan juga radiasi. Nah, baik anak-anak, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian secara acak mengenai bacaan yang sudah kalian baca tadi ya. Nah, sekarang ditutup bukunya dan fokus pandangan ke depan mendengarkan pertanyaan dari Bu Guru. Nah, pertanyaan yang pertama untuk Mas Raka. Apa yang dimaksud dengan proses perpindahan secara radiasi? Mas Raka, silahkan dijawab.
Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mas Raka. Perpindahan secara radiasi adalah perpindahan panas yang tidak membutuhkan zat perantara. Sekarang apa saja contohnya perpindahan secara radiasi? Silahkan dijawab Mbak Sinta. Baik, betul sekali. Contohnya yaitu pancaran sinar matahari yang sampai ke bumi merupakan contoh perpindahan kalor secara radiasi. Nah, sekarang pertanyaan untuk Mbak Selvi. Sebutkan contoh proses perpindahan secara konveksi dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja ya? Kurang tepat Mbak Selvi. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang bisa membetulkan jawaban dari Mbak Selvi mengenai contoh perpindahan kalor secara konveksi pada kehidupan sehari-hari. Baik, Mbak Devi, silakan. Nah, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Devi. Lalu, yang disebutkan Mbak Selvi tadi, contoh perpindahan panas secara apa ya, anak-anak? Nah, betul sekali, perpindahan panas secara konduksi. Alhamdulillah anak-anak, ternyata kalian sudah paham semua ya tentang materi hari ini, yaitu tentang perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari. Nah, karena kalian sudah paham, bagaimana kalau kita mulai untuk sesi diskusinya? Apakah kalian setuju? Sebelum memulai diskusi, Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok yang terdiri dari 5 orang. Sebelumnya Ibu tanyakan untuk pembagian kelompoknya enaknya bagaimana? Urut absen, berhitung, atau kalian memilih anggota sendiri-sendiri? Bagaimana? Baiklah, kalau berhitung, silakan dimulai berhitung dari paling depan ya. Silakan Mas Budi. Baik anak-anak, tenang semua. Silakan duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Di situ Ibu sudah sediakan LKPD. Dan untuk petunjuk pengerjaannya sudah ada di LKPD masing-masing ya. Karena waktu kalian terbatas, dimohon untuk segera mengerjakan dan kerjakannya dengan kompak ya. Baik, sebelum itu Ibu sudah menyiapkan video untuk kalian amati. Di sini terdapat 3 video yang akan kalian amati. 3 video di sini akan Ibu bagi, yaitu kelompok 1 dan 2 mengamati video proses perpindahan kalor secara konduksi, dan untuk kelompok 3 dan 4 mengamati proses perpindahan kalor secara konveksi. Sedangkan untuk kelompok 5 dan 6 mengamati proses perpindahan kalor secara radiasi. Baik, sekarang kita mulai pengamatan videonya ya. Dimulai dari video pertama akan diamati oleh kelompok 1 dan 2. Nanti untuk kelompok selanjutnya bergantian ya. Untuk kelompok yang belum mengamati, tetap memperhatikan dan boleh juga ikut menganalisis. Dan hasil analisisnya nanti langsung dituliskan di LKPD ya. Bisa dimengerti adik-adik? Baik, sekarang Ibu akan mulai menayangkan untuk video pertamanya. Silakan diperhatikan dengan baik. Nah adik-adik, ini adalah video pertama. Dimohon untuk memperhatikan dengan baik ya, khususnya untuk kelompok 1 dan 2. Silakan diamati dengan baik. Setelah itu, hasil pengamatan kalian silakan dituliskan di LKPD yang sudah disiapkan. Dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanya buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Begitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah, zat perantaranya tetap. Saat kamu membuat teh dan memegang salah satu ujung sendok yang dimasukkan ke dalam air panas, apa yang terjadi?
Lama-kelamaan, ujung sendok yang kamu pegang juga akan terasa panas. Kali ini kita akan mengamati proses konveksi pada zat cair yang terjadi saat kita merebus air. Nyalakan pemantik api dan arahkan ke bawah bejana kaca. Saat dipanaskan, molekul air akan memuai dan menjadi lebih ringan sehingga bergerak naik. Molekul air yang suhunya lebih rendah akan bergerak turun menggantikan molekul air sebelumnya. Peristiwa berpindahnya molekul air sebagai perantara panas inilah yang disebut dengan konveksi. Kamu juga dapat menggeser bejana dan perhatikan perbedaannya. Perpindahan kalor yang tidak memerlukan zat perantara dinamakan radiasi. Dapatkah kamu memberikan contoh lainnya perambatan kalor secara radiasi? Ketika kamu dan teman-temanmu pergi berkemah ke pegunungan, udara di pegunungan sangat dingin. Untuk menghangatkan badan, kamu perlu membuat api unggun. Nah, panas dari api unggun tersebut dapat sampai ke tubuhmu tanpa melalui zat perantara. Perpindahan panas seperti ini dikatakan sebagai radiasi. Baiklah adik-adik, jika sudah selesai, dimohon salah satu perwakilan kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya ya. Sekarang kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Ayo kelompok 1, siapa yang ingin maju? Baik Mbak Dea, silakan maju ke depan dan sampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 dengan baik ya. Yang lain mohon diperhatikan dengan baik. Alhamdulillah presentasinya sudah selesai. Terima kasih banyak ya untuk tadi yang sudah berpartisipasi dengan baik, yang sudah aktif bertanya dan sudah aktif menjawab pertanyaan dari temannya. Tadi untuk yang bertanya dan menjawab namanya sudah Ibu catat ya, dan seperti biasa akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah melaksanakan diskusi dan sudah kita lakukan pembahasan secara singkat. Nah, sekarang ada yang ingin tahu tidak berapa nilai yang kalian peroleh pada masing-masing kelompok? Yang ingin tahu angkat tangan. Baik, semuanya ingin tahu ya perolehan nilainya. Jadi tadi setelah Ibu teliti semuanya, Ibu mendapatkan beberapa hasil penilaian. Nah, penilaian ini Ibu ambil dari kerapian penulisan, kelengkapan pengisian LKPD, dan juga hasil jawaban kalian. Jadi nanti ketika ada jawaban yang sama tapi nilainya berbeda, silakan dicek ya faktor pengaruh lainnya. Ibu umumkan mulai dari kelompok 1. Nah, kelompok 1 mendapatkan nilai 85. Kasih tepuk tangan. Baik, untuk kelompok 2 mendapatkan nilai 84. Kasih tepuk tangan lagi. Kelompok 3 mendapatkan nilai berapa ayo? 91. Wah, bagus sekali ya. Kita kasih tepuk tangan. Kelompok 4 mendapatkan nilai 88. Kelompok 5 mendapatkan nilai 87 dan kelompok 6 mendapatkan nilai 88. Nah, dari beberapa proses pembelajaran yang kita lakukan hari ini, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan atau tidak? Apa yang kita pelajari hari ini? Tidak ada? Baiklah, kalau begitu Ibu akan membantu kalian untuk menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi hari ini kita belajar mengenai proses perpindahan kalor. Betul sekali. Jadi proses perpindahan kalor tadi ada 3. Yang pertama ada konduksi, yang kedua ada konveksi, dan yang ketiga ada radiasi. Betul sekali. Nah, contohnya konduksi. Contohnya konduksi itu terjadi pada benda apa? Betul, contohnya konduksi itu terjadi pada ketika kita mengaduk teh panas, maka ujung sendoknya itu akan terasa panas atau terasa hangat juga. Kalau konveksi, betul sekali, konveksi terjadi ketika kita merebus air. Jadi ketika nanti ibu merebus air di rumah atau kakak merebus air di rumah, coba kalian amati. Nah, di situ akan terjadi perpindahan panas secara konveksi.
konveksi. Kalau yang terakhir radiasi, contoh radiasi itu adalah betul, masuknya panas matahari ke bumi. Jadi tanpa perantara dari matahari langsung menyinari bumi. Makanya panasnya itu betul, panasnya cukup tinggi, apalagi di daerah dataran rendah. Nah, tadi Ibu kan juga sudah memberikan 5 latihan soal ya untuk kalian. Itu tolong dikerjakan di rumah sebagai latihan soal. Nanti dikerjakannya di buku PR, betul sekali. Untuk pengumpulannya, kalian bisa mengumpulkan nanti pertemuan selanjutnya hari Kamis, betul sekali. Nah, kalau begitu Ibu akan memberikan 1 tugas lagi, tapi ini tugasnya menarik. Kalian mau atau tidak? Oke, pintar sekali kelas 5 ini. Ya, nanti tugasnya coba kalian amati beberapa proses perpindahan proses perpindahan kalor yang ada di lingkungan sekitar kalian. Jadi boleh mengamati ketika ibu merebus air, boleh mengamati ketika adik berjemur, atau boleh kalian nanti menyertakan video berupa kegiatan mengaduk teh panas. Itu justru lebih bagus. Kalau sama-sama temennya, boleh atau enggak? Boleh sekali, tapi ibu batasi ya. Minimal 1 percobaan itu dilakukan oleh 2 orang dan maksimal dilakukan oleh 5 orang saja. Jadi nanti pembagiannya bisa jelas ya untuk penilaiannya. Terus untuk dokumentasinya nanti bisa kalian kirimkan ke grup WhatsApp. Batasnya kapan? Batasnya nanti siang pukul 2. Ini kan masih pukul 10 ya. Nanti kalian pulang pukul 11, masih ada waktu istirahat. Nanti coba pukul 1 dikerjakan dan pukul 2 dikumpulkan. Begitu ya anak-anak. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan atau tidak? Mengenai materi atau mengenai tugas? Tidak ada? Sudah jelas ya? Apabila nanti di jalan kalian kepikiran, oh iya ya aku ingin tanya ini, kalian bisa tanyakan nanti melalui grup WhatsApp kelas supaya teman-teman yang lain juga mengetahui. Oke, paham? Paham, pintar sekali. Baik, karena waktunya juga sudah mulai habis, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa ya. Kepada ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan kalian dapat menerapkan proses perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari itu dengan baik dan benar. Oke, kalau begitu sudah tidak ada pertanyaan dan kalian juga sudah paham akan semua materi serta tugasnya. Ibu akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, dari Ibu apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.